Izinkan juga, sebelum saya menyampaikan, saya menyapa ada bapak saya di sini dari Jabar 11, Komisi 10, Pak Ferdiansa. Saya salam hormat kami, beliau sangat berada di garda terdepan di dapil kami untuk memperjuangkan para guru-guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Salam hormat Bapak. Untuk Bapak Saiful Huda dan Pak Dede Yusuf, juga Ibu Desi, terima kasih. Juga para anggota Dewan di Komisi 10 yang selalu berada di garda terdepan untuk memperjuangkan kami. Jazakallahu khairan katsira. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang pertama, kebutuhan tendik di sekolah. Tenaga kependidikan tendik yaitu adalah penjaga sekolah, operator sekolah, satpam, tukang kebun, penjaga malam sekolah, TU, tenaga laboratorium, tenaga perpustakaan, dan semua tenaga kependidikan yang terdata di Dapodik. Yang ingin kami sampaikan dan memohon kepada Komisi 10 untuk disampaikan. Yang pertama, mengangkat atau memberikan peluang tendik mengikuti seleksi P3K pada tahun pengadaan 2022 dengan afirmasi 35+ tetap diberlakukan sebagaimana guru. Yang kedua, memberikan kebijakan khusus bila pada tendik di atas mempunyai kualifikasi ijazah, mengingat tendik itu penjaga sekolah, satpam, TU, mayoritas berijazah SLTP atau SLTA. Yang kedua, operator sekolah mayoritas berijazah tidak linier, mengingat kebutuhan di lembaga sekolah karena keahlian atau kemampuan menjalankan tugas. Jadi intinya jangan dilihat linearnya dulu, karena kemampuan kami untuk melanjutkan sekolah terbentur dengan penghasilan kami yang diberikan oleh negara kepada kami tidak ada sama sekali. Yang selanjutnya, jika rekrutmen P3K Tendik tahun 2022 didasarkan Dapodik, Kemendikbud harus membuka penambahan tendik pada Dapodik bagi yang sudah mengabdi minimal 3 tahun, sebagaimana hanya guru kemarin. Karena saat ini banyak tendik yang belum diakomodir dalam Dapodik, Pak. Selanjutnya, mengingat kualifikasi pendidik tendik rata-rata bukan S1 sebagaimana guru, maka kualitas soal tes harus dibuat semudah-mudahnya. Karena kualifikasi mereka berbeda dengan guru. Untuk pemaparan nanti masalah tendik nanti akan saya serahkan ke rekan saya. Untuk selanjutnya, ini membaca cepat ya Pak ya. Nomor 2, peserta P3K kategori lulus passing grade, PG. Saya mengharapkan atau kami mengharapkan Panselnas segera akomodir peserta P3K yang lulus PG pada tahap 1 dan 2 sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Nadiem Makarim Kemendikbudristek pada raker di Komisi 10 hari Selasa tanggal 19 Januari tahun 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, mekanisme penempatan optimalisasi bagi yang sudah lulus passing grade ditempatkan di tempat masing-masing PTK mengabdi. Karena sekolah induk tersebut benar-benar membutuhkan guru dan atau tidak ada formasi ditempatkan di sekolah induk untuk mencegah terjadinya polemik di lapangan seperti tahun 2019. Selanjutnya, yang ketiga, lintas linearitas ijazah guru SMP ke guru SD kelas atau guru SD harap dikaji ulang terkait linearitas yang diberlakukan pada saat memilih formasi P3K. Berlaku atau linearnya mapel bidang studi IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Ekonomi, dan yang lain pada pendaftaran P3K tahun 2021 menjadi salah satu faktor tersingkirnya guru kelas SD karena formasinya terisi oleh guru SMP negeri, bahkan swasta dengan mayoritas sudah serdik. Selanjutnya, persyaratan sertifikat guru tidak dijadikan persyaratan mutlak untuk daftar P3K. Adapun afirmasi yang diberikan bagi guru serdik dapat diberlakukan atau diberikan jika hasil tes P3K memenuhi passing grade. Maksudnya Pak, tolong diperhatikan, kalau untuk mendapatkan afirmasi 100% kita harus berserdik. Tetapi persyaratan serdik tersebut sangat memusingkan kami untuk yang di negeri. Betul tidak rekan-rekan?
Karena apa? Kami terbentur dengan kebijakan-kebijakan dari daerah kami masing-masing. Termasuk, maaf Bapak Bupati Kabupaten Garut, izin saya membawa nama Bapak. Untuk di Kabupaten Garut, untuk menjadi Honda saja kami tidak bisa, Pak. Sedangkan persyaratan untuk menjadi PPG, untuk mendapatkan sertifikat pendidik, untuk mendapatkan undangan PPG itu kita harus ber-SK Honda. Kami paham polemik yang ada di daerah, kami paham. Makanya kami berbicara di sini. Karena pemerintah kota kabupaten kami sama sudah berjuang semaksimal mungkin. Malah Bapak, karena saya di Jawa Barat, Bapak Gubernur Jawa Barat, Kang RK, Pak Ridwan Kamil, terima kasih Akang. Karena Bapak telah mendukung perjuangan para guru honorer yang ada di Jawa Barat. Saya minta aplaus buat gubernur saya. Terima kasih. Jadi persyaratan sertifikat gurunya jangan dipersulit. Kalau memang kita harus mempunyai sertifikat guru. Yang keempat, guru SMP negeri dan swasta sudah serdik lulus P3K mengisi formasi jenjang SD. Banyaknya guru SMP negeri dan swasta yang sudah mendapat serdik mendaftar dan lulus mengisi formasi di SD menjadi masalah baru. Guru induk SD yang kalah bersaing karena melawan guru serdik SMP negeri dan swasta. Sekolah swasta menjadi kekurangan guru karena banyak guru-gurunya lulus dan mengisi formasi di SD. Untuk mendukung optimalisasi peserta lulus PG, tempatkan kembali guru swasta yang lulus mengisi formasi di SD di sekolah induknya. Sehingga formasi di SD kembali terbuka bagi guru SD induk yang sudah lulus PG. Poin 5, kebutuhan formasi P3K tahap 3. Kebutuhan formasi di daerah disesuaikan dengan kebutuhan guru di lapangan, idealnya sesuai dengan data guru honorer yang ada dan terdaftar sekurang-kurangnya 3 tahun aktif di Dapodi. Karena yang kami lihat sekarang masih banyak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Irwan Sahril kemarin Dirjen GTK. Kalau pengoptimalisasian itu ternyata kami disuruh daftar di daerah-daerah terpencil, Pak. Kami paham. Kami memahami hal itu. Itu merupakan regulasi dan kami sangat yakin kalau Kemendikbudristek berjuang di Panselnas, kami sangat yakin dan mendoakan semua yang dilakukan oleh tim dari Kemendikbudristek. Fi amanillah buat semua. Semoga beliau bisa memperjuangkan kami juga lekas mendapatkan keputusan yang baik dari Kemenpan RB terkait regulasi P3K ini, Pak. Yang keenam, anggaran DAU khusus P3K tahun 2021. Ini yang akan saya tekankan. Kalau ini saya nggak bakalan buru-buru bacanya. Maaf. Ada ketidaksesuaian anggaran dengan jumlah formasi pada laporan yang disajikan oleh Kemenkyu. Suratnya sudah ada. Anggaran yang disediakan dan dikirim ke daerah tidak sesuai untuk penggajian calon ASN P3K yang ada. Yang kedua, adanya indikasi kekurangan anggaran DAU P3K tahun 2021 jadi beban daerah, menjadi masalah yang tidak terselesaikan untuk kesempatan usulan formasi sesuai kebutuhan di lapangan. Selanjutnya, anggaran DAU untuk P3K 2021 maksimalkan dengan target kebutuhan formasi usulan dari daerah tanpa digabungkan dan atau digunakan untuk kebutuhan anggaran lain. Termasuk penggajian P3K tahun 2019, kenapa digabungkan dengan anggaran yang tahun 2021? Sehingga tidak ada lagi ketakutan daerah untuk membuka formasi. Izinkan saya menjelaskan, Pak. Kenapa saya membuka masalah Kemenkyu di sini? Karena saya sudah berkirim surat ke Komisi 2 untuk diadakan RDPU, ke Komisi 11 untuk diadakan RDPU, supaya didengar suara kami. Tidak ada respon sama sekali. Mungkin para wakil rakyat di Komisi 2 dan di Komisi 11 sedang sibuk, sehingga belum memberi kesempatan untuk kami untuk diadakannya RDPU. Poin 6 ini
Ternyata, contoh, Kabupaten Garut itu 10.000 dianggarkan oleh Kemenkyu dengan uang 191 miliar lebih. Tetapi setelah kita hitung bersama-sama dengan pemerintah kabupaten kota, ternyata anggaran yang seharusnya turun itu adalah 450 miliar. Sehingga daerah berasumsi kalau ini kekurangannya sebanyak itu harus dari APBD kabupaten kota tersebut. Padahal itu suratnya dari Kementerian Keuangan, Pak. Itu ada juga dijelaskan di channel YouTube banyak. Dan saya menyelusuri ini benar atau tidak. Ternyata memang benar. Suratnya ada, uangnya ada turun, earth marking, nggak dipakai apa-apa. Tetapi ini nggak bakalan cukup, Pak. Kesini nggak bakalan beres, kesana nggak bakalan beres. Jadi saya memohon penjelasan dari Kementerian Keuangan. Maaf Ibu Sri Mulyani, saya meminta penjelasannya seperti apa? Karena kami bingung, honorer di sini bingung. Sekali lagi maafkan saya, mungkin keluar dari klausal acara ini karena ini kesempatan. Saya yakin para pemangku kebijakan lebih bijak dari kami dan akan memberikan keputusan yang baik bagi kami. Karena saya tekankan sekali lagi, kami pentransfer ilmu. Kami mengabdi di Ibu Pertiwi ini. Tolong perjuangkan nasib kami. Kami gantungkan nasib kami pada para wakil rakyat yang ada di Komisi 10 ini salah satunya. Terima kasih. Mungkin masih banyak yang akan rekan-rekan saya paparkan. Maafkan kalau ada banyak salah kata. Jujur, saya diburu waktu, jadi saya kurang fokus. Tetapi terima kasih banyak Bapak. Maafkan apabila banyak perkataan Lina yang salah. Satu yang Lina ingin sampaikan, kita Indonesia, kita Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Ini mungkin untuk menyikapi polemik sekarang yang sedang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun Bapak.